Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan beberapa langit dan bumi, serta silih pergantian malam dan siang, sungguh ianya merupakan tanda-tanda, yakni bagi kebesaran Allah, bagi kuasa Allah, bagi sifat kesempurnaan Allah, liulil albab, bagi ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab yakni orang-orang yang selalu zikir, selalu ingat akan Allah. Zikir adalah lebih merupakan amal qalbiyah. Zikir dalam ayat ini lebih merupakan rasa. Bahasa yang telah kita gunakan dahulu, ia berkaitan dengan berfikir emosional, rasa. Peranan amigdala. Akan Allah. Hatinya sentiasa bersambung dengan Allah. Sama ada dalam keadaan berdiri, duduk, atau di atas pembaringan mereka. Bermakna hatinya sentiasa bersambung dengan Allah dalam semua keadaan. Tidak cukup itu sahaja, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka terus-menerus istiqamah, konsisten dalam melakukan aktiviti berfikir. Berfikir.
yakni berfikir rasional. Kalau tadi berfikir emosional, ini berfikir rasional. Menggunakan otak yang Allah anugerahkan. Apa yang mereka fikirkan? Benda-benda yang nampak. Alam semesta yang Quran kata dalam penciptaan berlangit dan bumi. Bagaimana asal usul langit dan bumi tiba-tiba muncul seperti sekarang ini. Adakah kewujudannya ini wujud begitu sahaja, kun kemudian terjadi, atau melalui proses yang panjang, yang sangat canggih. Setelah wujud seperti ini, adakah ia bersifat tetap? Atau terus berkembang? Apakah bumi dan langit dan semua yang dapat dilihat ini dahulu kala seperti ini keadaannya? Yang telah kita pelajari pada sidang lepas, memikirkan penciptaan langit dan bumi, paling tidak ada 3 ilmu yang perlu dikuasainya. Yang dalam istilah ilmu, istilah moden, tentang kosmologi. Ya, kosmologi. Asal usul terciptanya, terwujudnya benda-benda yang ada di alam semesta ini. Macam mana matahari tercipta? Macam mana proses bumi ini terjadi? Bintang-bintang, berbagai galaksi, pokok tumbuh-tumbuhan, kenapa berbeza bentuk, warnanya, rasanya, binatang. Yang kedua, astrofisik. Sifat-sifat benda langit. Walaupun semua berasal daripada benda yang sama, yang telah kita belajar pada siri yang lepas. Ma. Bagaimana sesuatu yang beragam seperti ini, yang rupa-rupanya tercipta daripada bahan yang sama. Subhanallah. Dan tak kalah pentingnya, ilmu yang pelajari tentang pergerakan, peredaran semua benda yang ada di langit. Namanya astronomi, cabang yang terpenting. Jadi hatinya sentiasa bersambung dengan Allah, zikrullah. Sebab dengan bersambungnya, berhubungnya hati dengan penciptanya, hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tetapi ketenangan hati itu tidak terputus hubungan dengan akal yang juga berfungsi sebagaimana mestinya. Memikirkan alam dan isinya. Ataupun hasil daripada aktiviti berfikir rasional menyebabkan hati bergetar. Hati yang keras jadi lembut. Hati yang bergolak, bergoncang, bergelora, tiba-tiba menjadi tenang. Karena aktivitiknya telah menemukan keajaiban, kehebatan alam ciptaan Allah. Jika sebelum ia melakukan aktiviti fikir ini, dia menyangka ada ciptaan Allah yang tak sepatutnya wujud, atau ada yang menurut dia sesuatu yang sepatutnya ada, tapi kenapa tak ada? Sehingga sering kali terlintas dalam hatinya bahwa Allah
Kenapa ciptakan benda yang tak sepatutnya dicipta? Atau kenapa Allah tak ciptakan benda yang sepatutnya ada? Dan itu suudzon yang luar biasa kepada Allah. Tapi setelah merenung, berfikir lebih dalam, akhirnya dia mengaku, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau cipta semua ini sia-sia. Selama ini hamba-Mu khilaf, hamba-Mu silap, selama ini hamba-Mu fikir, tak sepatutnya Engkau cipta ini, sepatutnya Engkau cipta itu. Buat apa Engkau ciptakan benda ini, sedangkan tidak ada manfaat bagi kami? Ya Allah, selama ini hamba-Mu berfikir begitu, rupa-rupanya. Setelah hamba-Mu merenung panjang, berfikir tak henti-hentinya, rupanya tidak ada sesuatu pun yang Engkau cipta yang sia-sia. Tidak ada. Engkau tidak cipta semua ini saja-saja. Tak ada. Maha suci Engkau ya Allah, subhanak. Ya Allah, maha suci Engkau daripada tuduhan hamba-Mu sebelum ini kepadamu. Maha suci Engkau ya Allah daripada apa yang hamba-Mu fikir tentang-Mu sebelum ini. Yang hamba-Mu fikir Engkau tak semestinya buat itu, Engkau semestinya ini. Maha suci Engkau ya Allah daripada apa yang terlintas dalam diri hamba-Mu tentang-Mu selama ini. Rasa bersalah sangat kuat tiba-tiba. Jika selama ini bersuudzon kepada Allah karena belum berfikir dengan serius, rasa bersalah sangat kuat. Dia rasa bersalah bukan karena tinggal solat sahaja. Dia merasa berdosa bukan kerana menipu sahaja. Tapi rasa bersalah sangat kuat menghantui dirinya tadi. Kan itu tadi. Pernah terlintas dalam fikiran dia suudzon kepada Allah karena pernah terfikir apalah manfaatnya Allah ciptakan benda itu. Kan lebih baik kalau nyamuk ini tidak ada. Apalah gunanya Allah menciptakan gunung berapi meletus, ramai yang terkorban, kanak-kanak jadi yatim, yang kaya jadi miskin, yang miskin tambah miskin, mati, bergelimpangan, rusak, berbilion ringgit. Untuk apa bencana alam ini? Untuk apa penyakit ini? Wah, dia fikir begitu. Seakan-akan Allah silap dalam melakukan, menghendaki kejadian berlaku. Ini hanya kerana dia belum memikirkan ciptaan Tuhan dengan serius. Setelah dipikirkan, rupa-rupanya, ya Allah, jangankan hujan, kemarau pun ada kebaikan. Di sebaliknya, kebakaran hutan pun nampak kebaikannya. Dia hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan hanya nikmat saja yang dia syukuri. Mungkin musibah pun bagi orang sudah peringkat tinggi berfikirnya. Mula-mula dengan musibah, ia mampu bersabar. Lama-lama meningkat dengan musibah, ia mampu redha. Dan kemuncaknya, dengan musibah, ia mampu mensyukurinya. Pelik bunyi dia. Mensyukuri musibah itu kan pelik. Itu hanya bolehkan oleh orang yang sangat tinggi.
quality zikir dan fikirnya. Bahasa mudanya hanya boleh dilakukan oleh ulul albab. Saya kata tadi, rasa bersalah begitu kuat karena pernah bersuudzon kepada Allah. Maka dia kata, fakina adzabannar. Fakina adzabannar. Ya Allah, peliharalah diri ini daripada azab api neraka. Kami berdosa ya Tuhan. Tengok. Jika seorang mukmin rasa berdosa kerana tinggal puasa, itu biasa. Ya, memang alhamdulillah itu imannya sudah ada itu. Bila seorang mukmin merasa berdosa kerana mencuri, ya itu wajarlah. Tapi berapa banyak orang mukmin merasa berdosa dan itu dosa besar. Karena berburuk sangka terhadap Allah. Kaitan dengan ciptaannya yang mereka fikir hanya menyusahkan. Menyusahkan ya hari-hari hujan. Menyusahkan saja kemarau panjang. Menyusahkan saja ada itu, ada ini, ada. Apalah. Banjir besar, taufan, bencana alam. Katanya bila kita sudah beribadah, mengajib pada Allah, Allah akan rahmati kita. Mana buktinya? Rahmat apa yang Allah berikan pada kita, sedangkan kita sudah buat apa yang dia suruh. Susah sana, susah sini, bencana sana. Bila dalam hati seorang terlintas seperti itu, tak nampak langsung kebaikan yang Allah berikan kepadanya di sebalik musibah. Karena baginya, ya Allah, sepatutnya engkau tak payah cipta musibah, menyusahkan. Kalau terlintas itu saja, inilah. Hanya orang yang tinggi kualiti zikir dan fikirnya yang merasa bersalah karena perbuatan itu. Seseorang yang belum mampu berfikir, menggabungkan fikir dan zikir, ya macam itu dianggap tidak bersalah. Subhanallah. Mudah-mudahan ayat yang kita jadikan tajuk dalam pelajaran tafakur ulul albab ini tolong difahami benar. Tolong ayat yang ini yang kita pelajari pada siri yang mula-mula dahulu. Bahkan jangan lupa Ali Imran 190, Ali Imran 191. Semasa Allah turunkan pada Nabi. Sepanjang malam bagi Nabi menangis dan menangis. Menangis dan menangis. Hingga menjelang waktu subuh yang biasanya Nabi keluar rumah, masuk ke masjid untuk jadi imam solat subuh. Tak keluar juga. Bila sudah usai azan. Tunggu sahabat tu. Kenapa Nabi tak keluar? Ada apa ini? Bincang, akhirnya setuju. Ada wakil lah tengok. Ketuklah rumah Nabi, apa yang berlaku. Ya Allah, didapati Nabi masih menangis. Ada kesan menangis sepanjang malam. Allah tegur Nabi ke sehingga Nabi menangis? Allah beritahu ke bahwa Nabi umatnya akan disiksa, akan dihancurkan? Atau apa? Itu mungkin bayang kita begitu. Rupanya Nabi menangis bukan karena itu. Nabi menangis karena ayat ini. Dan isi ayat ini nampaknya biasa saja. Bukan ayat azab, bukan ayat neraka, bukan ayat bencana. Tapi ayat berkaitan dengan tafakur dan zikir. Subhanallah. Apatah lagi. Ayat ini turun di Madinah. Cerita tentang kehebatan ciptaan Allah berupa langit, 7 lapis langit. Dan Nabi sudah ada pengalaman menjelajah 7 lapis langit. Kalau dalam bahasa sekarang. Nabi sudah berpengalaman menjelajah 7 lapis langit. Ketika Mi'raj kan. Tiba-tiba Allah cerita.
Bahwa penciptaan bilang ini sangat dahsyat. Ya, ini macam ada semacam bernostalgia lah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan, kecerdasan dalam berpikir, terang mata kita melihat, dan terang mata hati kita melihat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, hari ini kita akan teruskan siri kajian kita. Tafakur ulul albab. Tolong buka bukunya, buka surat 21. Buka surat 21. Ayat yang ke-19. Hari ini kita akan pelajari ayat yang ke-19, muka surat 21. Mungkin penjelasan dan uraian berkaitan ayat ini nanti agak panjang. Karena seperti mana yang selalu saya sebutkan, cara belajar kita khasnya lah dengan diri saya lah. Saya tidak ingin mengejar silabus semuanya. Boleh dicepatkan, boleh satu buku ya, mungkin 10 kali siri dah habis boleh. Tapi karena saya ingin mengajak yang sekarang untuk betul-betul lah merenungi, mencermati, dan kalau boleh kita mengkaji sedalam yang boleh ikut kadar kemampuan kita. Itu tujuan kita. Jadi memang tidak mudah untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat dalam maknanya, sangat luas maksudnya. Sementara kemampuan kita untuk menerukainya masih sangat-sangat terbatas. Baik, kita lihat ayat yang ke-19, buka surah 21. Yang tidak ada bukunya, tolong dibuka Al-Quran, surah Al-Furqan, ayat 61 dan 62. Ya. Al-Furqan 61 dan 62. Surah yang ke-25. Ya. Surah yang ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Tabaraka maha tinggi, maha suci, atau makna sebenarnya maha banyak, maha berterusan keberkatannya. Keberkatan itu mana kebaikannya. Kebaikan Allah ini maha banyak, kebaikan Allah ini maha sempurna, dan kebaikan yang datang, yang Allah berikan itu terus menerus. Itu tabarak. Alladzi zat yang ja'ala telah menjadikan fis sama di langit. Apa yang Allah jadikan di langit? Burujan. Buruj. Kita artikan mengikut penafsiran mufasir sekarang, buruj yakni galaksi. Gugusan bintang.
Wa ja'ala, dan dia Allah telah jadikan fiha, di dalamnya. Ada yang mengatakan fiha ini di dalam langit, ha itu kembali pada langit. Ada yang memahaminya ha itu kembali pada buruj. Jadi memang ada dalam kaidah bahasa Arab, dhamir itu marja'nya hendaklah kepada yang paling dekat. Karena yang paling dekat dengan ha itu buruj, maka fiha di dalam buruj, dalam galaksi itu. Walaupun tidak salah jika ha itu dikembalikan pada sama, langit. Itu dari segi bahasa. Sirojan, lampu, pelita. Wa qamaran, dan bulan, muniran, yang memberi nur. Menerangi dengan nur. Wahwa, dan dialah Allah alladzi, zat yang ja'ala, ia telah jadikan alail, malam, wan nahara, dan siang. Malam dan siang Allah jadikan khilfah, silih berganti. Lepas malam siang, lepas siang malam, begitulah. Silih berganti sepanjang masa. Salah satu tujuan atau hikmah dijadikannya malam bertukar jadi siang, siang jadi malam, liman aroda. Bagi sesiapa yang berkehendak, ayyadzakara. Ayyadzakara. Mengambil peringatan, mengambil pelajaran. Dengan pergantian siang dan malam, banyak pengajaran, pelajaran, peringatan yang boleh diambil oleh kita. Aw aroda syukura. Itu orang yang ingin bersyukur. Dua ayat yang memang sangat-sangat sesuai untuk kita tafakkur. Dua ayat yang benar-benar dihidangkan oleh Allah untuk menjadi santapan fikir kita. Bahwasanya kita wajib yakin akan kebenaran. Wajib beriman akan kebenaran. Firman ini, itu betul. Betul, kita wajib beriman. Tak boleh meragui. Tetapi Allah tidak sekadar menyuruh kita beriman, mempercayai, mengimani kebenaran kandungan ayat ini sahaja. Sebaliknya Allah menyuruh kita, iman kita terhadap ayat kebenaran ayat ini hendaklah berdasarkan kefahaman kita, pikiran kita, kajian kita terhadap apa yang Allah firmankan dalam ayat ini. Maksud saya bahasa mudah, ayat ini Allah suruh kita berfikir, menemukan tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam ciptaannya. Betapa luas kebaikan yang Ia sediakan buat kita. Betapa sempurnanya, betapa besarnya kekuasaannya, dan betapa sempurna dan banyaknya nikmat anugerahnya. Itu kita hendaklah camkan dahulu. Jangan baca ayat ini kemudian, ya Allah kami sami'na wa ta'ana, ya Allah amantu billah, dah selesai. Akal, fikiran tidak pernah diberi tugas. Nah, itu kurang sempurna. Ini telah kita pelajari lama sebelumnya ya. Ayat afala yanzurunal ibli kaifa khuliqat. Mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan. Itu kan menyuruh kita memikirkan keajaiban unta yang Allah cipta itu. Karena di sana Allah tunjukkan kekuasaannya, kesempurnaan sifatnya. Tiba-tiba kata, ya Allah, walaupun kau suruh kami untuk memikirkan keajaiban
unta ciptaanmu. Tak apalah ya, kami tak payah fikirlah. Kami yakinlah engkau bijaksana. Bukan. Bukan sekadar itu yang Allah mahukan. Lah apalah, amantu billah, aman nabik. Kami beriman, ya Allah, samina wa ta'na. Coba katalah kita andaikan. Kita bercakap dengan Allah. Allah suruh pikirkan unta, bagaimana dicipta. Kemudian kita kata, ya Allah, tak payahlah engkau suruh kami berfikir. Kami beriman, kami yakin bahawa engkau adalah benar. Mungkin Allah kata, betul. Kamu meyakini kebenaran firman-Ku itu betul, tapi aku suruh kamu pikirkan dahulu. Supaya kamu melihat, merasakan kebesaran-Ku. Sehingga bila kamu telah merasakan kebesaran-Ku, kata Allah, dalam dirimu, keimananmu kepada aku ini makin kuat. Jangan nanti kamu beriman kepada aku, kata Allah, ibaratnya lah. Atau janganlah nanti kita beriman pada Allah, awak beriman pada Allah, bahwa ayat itu betul. Ya, betul. Kenapa awak beriman kepada Allah? Ada faham ke? Tak tahulah, saya tak faham. Tapi saya beriman, saya yakin. Tapi kenapa awak yakin? Yalah kalau saya tak yakin berdosa. Ini susahnya. Ya, kita wajib beriman. Supaya kalau tak beriman, berdosa. Kalau berdosa, masuk neraka. Betul. Tetapi masalahnya, iman yang seperti itu, kita beriman pada Allah bukan hanya kerana takut berdosa jika tak beriman. Iman itu masih lemah, ya mas sekalian. Apalagi terhadap ayat-ayat Allah yang sebetulnya ditujukan, dihadapkan kepada pikiran kita. Sebelum ditujukan kepada hati kita. Contoh ayat ini. Sebelumnya saya coba sampaikan secara ringkas dahulu jamaah sekalian ya. Jadi jamaah mungkin yang maulah bolehlah tulis sikit-sikit. Yang ada kesempatan sebab itu ada banyak space yang kosong tu, Masya Allah. Boleh jadikan. Yang pertama kalimat tabarokah. Ini sebagai pengetahuan saja. Tabarokah. Yang terjemahnya itu tadi lah. Daripada barokah. Barokah itu dah pengertian dia ini ziyadatul khair wa numubuhu. Bertambahnya kebaikan dan perkembangannya. Jadi kebaikan yang makin bertambah-tambah, bukan makin kurang, dan makin berkembang. Artinya apa? Keberkatan yang dari segi kuantiti bertambah banyak, dari segi quality bertambah sempurna, nah itu namanya barokah lah. Jadi kalau harta ini ada barokah. Kenapa? Harta itu akan bertambah dari segi kuantitinya dan juga bertambah dari segi kualitinya. Kebaikannya. Itu mana barokah. Ziyadatul khair wa numuwuhu. Yang di dalam Al-Quran, barokah ini, ya paling tidak merujuk kepada 3. Tabarokah dalam Al-Quran paling tidak merujuk kepada 3 makna. Tabarakalladzi itulah, tabarakalladzi. Dan saya sampaikan dahulu yang ini dari segi bahasa ya, ini bahasa. Tabarokah ini fi'il madi. La yatasarraf. Fi'il madi yang tidak ada tasrifnya, maknanya fi'il madi yang tidak ada mudhari'nya, tidak ada amarnya, bahkan tidak ada isim fa'ilnya. Tidak boleh ditasrif. Lainlah kalau umpamanya nasoro kan, nasoro ada yansuru, ada mudhari', ada nasrun masdar, ada nasir isim fa'il, ada mansur isim maf'ul, ada unsur, amar, la tansur, nahi, mansurun, zaman makan, ada minsurun, alat. Tabaraka sentiasa madi. Mudhari' tak ada, amar tak ada, isim fa'il pun tak ada. Tabaraka dalam Quran. Kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada 3 secara umum. Yang pertama, katalah bila tabarakallahu umpamanya, katalah tabarakallahu atau tabarakalladzi. Kan dikaitkan dengan Allah kan? Fa'ilnya Allah.
Jadi ya, tabarakah fi'il, jadi selepas itu fa'il. Yang pertama yakni kudratuhu. Kudratnya. Bila tabarakalladzi maknanya maha tinggi, maha besar kekuasaan Allah. Itu makna pertama. Berkaitan dengan kudratullahi. Tuh. Jadi kalau tabarakallah, maknanya kuasa Allah ini sangat besar. Kekuatannya di luar yang kita bayangkan. Yang kedua, makna tabaraka dikaitkan dengan Allah. Karena tabaraka tak ada dikaitkan yang lain, tak adalah tabaraka Muhammad, tak ada. Tabarokta engkau, tapi tak itu kepada Allah kan, tabarokta. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah fa'ilnya selain Allah. Yang kedua, tanazzaha an musyabahati. Makna tabaraka yang kedua yakni tanazzaha. Tanazzaha itu maknanya bersih. Bebas. Terjemahan yang lebih umum, bebas, bersih. Jadi tabarakallah, Allah tabaraka maknanya Allah itu bersih. Allah itu suci. Allah itu bebas an musyabahati ma siwahu. Suci daripada serupa, menyerupai dengan selainnya. Tabarakallah. Apa maknanya tabarakallah? Maknanya Allah itu maha suci daripada menyerupai selainnya. Karena tidak ada selain Allah yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'un. Itu makna kedua. Makna ketiga, azuma khairuhu wa ata'uhu. Yang ketiga. Tabarakallah, tabaraka di maknanya Allah tabaraka, Allah maha besar, maha agung kebaikannya, maha banyak kebaikannya, maha luas anugerah dan pemberiannya. 3. Jadi kalau kita sebut tabarakallah, tabarakallah, tolong masukkan 3 makna itu dalam fikiran kita. Tabarakallah, pertama kita yang Allah maha luas kekuasaannya. Sehingga apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Tabarakallah. Tidak ada yang mungkin bagi Allah untuk Allah mewujudkannya jika Allah menghendaki. Hati jadi tenang kan? Hati jadi tenang. Tabarakallah. Yang kedua, bila sebut tabarakallah, masukkan dalam fikiran kita, hati kita, tabarakallah mana Allah tu bebas, suci, bersih daripada menyerupai selainnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan sekali-kali kita punya anggapan Allah itu serupa dengan makhluknya. Makhluknya lupa, jangan-jangan Allah pun lupa. Lah, macam mana? Makhluknya melihat, Allah pun maha melihat, tapi makhluknya melihat terhad. Kan Allah pun punya sifat melihat terhad. Allah Subhanahu wa ta'ala ada ilmu. Allah pun punya sifat al-alim. Kalau ilmu makhluk itu terbatas, tak semua diketahui, jangan-jangan Allah pun tidak semua ia ketahui. Tak. Allah maha suci daripada menyerupai makhluknya. Tidak ada selain Allah yang menyerupai Allah dalam serba-serbinya. Dan yang ketiga, tabarakallah bermaksud maha luas, maha banyak, maha agung kebaikan yang dia miliki dan dia berikan. Maha agung, maha luas, maha besar anugerah pemberian yang ia miliki dan ia berikan. Jadi menyebut tabarakallah pun tiba-tiba kita menjadi seronok. Hati jadi lapang. Sekaligus kita bangga. Macam mana bangga?
Kita bangga karena kita punya Allah yang sifatnya seperti itu. Jemaah sekalian, minta maaf, ini sekadar contoh ya. Kalau kita sebagai anak, bagi kedua ibu kita yang sempurna, menurut kita sempurna, untuk ukuran manusia sempurna lah. Pengasih, penyayang, prihatin, mengambil berat, tanggung jawab, segala perbuatan jadi contoh. Agaknya bangga atau tidak kita punya orang tua? Bangga. Sebagai anak bangga punya orang tua yang tak ada kekurangan. Itu baru kita sebagai anak kepada orang tua. Kita sebagai manusia, sebagai hamba abdi makhluk, punya Tuhan, punya Allah yang jadi Tuhan kita, yang sifatnya tadi dengan tabarokah segitu. Bangga tak bangga? Yalah, banggalah sebab dia maha kuasa. Maknanya tak ada siapa yang boleh mengalahkannya. Allahu Akbar walillahilhamd. Dia maha berkuasa, luas kuasanya. Maknanya apa yang kita minta, jika ia berkehendak, pasti makbul. Tak ada yang mustahil baginya. Dia pasti boleh menolong. Sebab itu kita tak kecewa bila minta pertolongan padanya. Lagi pula, dia tidak serupa dengan makhluknya. Makhluknya boleh lupa, boleh tak tahu, boleh zalim, boleh apalah. Boleh dengki. Boleh dengki, boleh dendam. Allah Subhanahu Wa Taala tak punya sifat itu. Kalaupun Allah membalas siksa bagi hambanya yang menderhaka, itu bukan karena Allah balas dendam, itu pemberian Allah yang sesuai dengan yang ditempah oleh hamba tadi. Allah masukkan hambanya dalam neraka. Jangan kita fikir, ya Allah dendam tuh. Allah dendam tuh. Cemana Allah dendam? Allah masukkan hamba dalam neraka karena kufurnya. Itu Allah memberikan sifat keadilannya. Habis itu ada nama Allah Al-Muntakim. Al-Muntakim karena yang maha pendendam. Janganlah gunakan bahasa seperti itu. Yang memberi balasan sesuai dengan apa yang diminta oleh hamba. Bangga kan kita syukur kita punya Allah yang itu. Kita punya Tuhan yang sifatnya maha luas, maha banyak, maha berkualiti kebaikan dan anugerahnya. Seluruh makhluk memohon kepada Allah. Dan seluruh permohonan makhluk Allah kabulkan. Bahasa kita. Kebaikan, pemberian yang dimiliki oleh Allah tidak akan habis. Allah tidak akan kehabisan stok pemberian. Semua berdoa, semua dikabulkan, Allah tidak akan kehabisan stok. Orang kaya pun, jamaah sekalian, dermawan, lama-lama yang diberikan habis. Sementara yang minta masih banyak. Akhirnya, harta saya dah habis ni, saya sudah habis, sudah tak punya apa-apa. Sudah berbilion saya berikan, tapi sekarang habis, tinggal RM10. Tengok. Allah tidak akan kehabisan stok. Kan bangga kita sebagai hamba punya Allah seperti itu. Minta maaf, minta maaf. Coba. Kalau ada manusia tidak bertuhankan Allah yang seperti itu, yang sempurna itu, tapi Tuhannya katalah patung. Bangga ke? Sebagai manusia yang bertuhankan patung. Bangga kan? Apa yang dibanggakan? Alah, dia tumbang pun, dia tak boleh bangun sendiri. Kita kena tunggu. Bila ada banjir pun, bukan dia boleh tolong kita, kita pula yang terpaksa pindahkan dia. Ada manusia menyembah manusia. Contohnya dahulu manusia menyembah Fir'aun. Bangga ke? Menjadikan sebagai Tuhan. Apa yang dibanggakan? Saya merasa hina lah. Tak bangga langsung punya Tuhan seperti Fir'aun. Adakah Tuhan mengantuk? Tuhan lapar? Tuhan pula menangis kerana kesakitan? Mestilah tak langsung tak membanggakan diri bila orang punya Tuhan macam Firaun.
Jadi menyebut tabarakallah tu, Allahu Akbar. Hidup jadi tenang dan bangga punya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hamba kepada Dia. Rasakan itu. Sebab bila kita sudah memahami akan maknanya, makna tabaraka tadi, kemudian kita resapkan dalam hati, ibaratnya jadi bahan makanan bagi hati. Hati tiba jadi, Masya Allah, seronoknya lah diri ini punya Tuhan macam Dia. Bangga aku jadi hamba. Ya tentu bangga lah. Takkan sebab memang Tuhan yang disembah itu segala-galanya. Tapi minta maaf. Orang yang menjadikan Isa sebagai Tuhan. Kalau dia berfikir sehat dan waras. Bangga. Apa yang dibanggakan menjadi hamba kepada Nabi Isa. Atau mengaku Isa sebagai Tuhannya. Macam mana Musa dijadikan Tuhan langsung tak membanggakan. Dia makan, dia minum. Bahkan pernah dikejar-kejar oleh Yahudi. Nak dibunuh. Akhirnya Yahudi gagal kan diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan Isa ini? Dan ketika ditangkap, yang mereka kata sebagai Isa, tapi hanya orang yang diserupakan oleh Allah seperti Isa. Dia meraung-raung minta tolong. Minta tolong. Mereka yakin itu Isa, ditangkapnya. Lalu disalibnya. Dia meraung-raung minta tolong. Eli, Eli, lama sabahtani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau biarkan aku seperti ini? Dia kata. Kalau Tuhan, kenapa ditangkap nak disiksa? Tak boleh menyalahkan dirinya. Setelah nak disiksa pula, minta tolong pada siapa? Bangga ke kita minta maaf kalau kita sebagai hamba kepada Tuhan yang sifatnya seperti itu? Patutlah Allah kata, selain aku ni bukan Tuhan. La ilaha illa ana, kata Allah. Tiada Tuhan yang berhak bersama melainkan aku. Aku salah satunya Tuhan yang punya kelayakan untuk disembah. Selainnya tidak layak dan tidak patut. Allah kata, la ilaha illa ana. Kita pun suruh kata, la ilaha illa anta. Kalau kita sedang berhadapan dengan Allah, lalu Allah kata, ketahuilah, la ilaha illa ana. Ketahuilah oleh kamu yang manusia, tiada Tuhan yang berhak bersama melainkan aku. Kita pun ikrar. Betul ya Allah, la ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak kecuali engkau. Tapi kalau kita tidak sedang berhadapan-hadapan, kalau tidak sedang berdialog, kita kata, la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Atau la ilaha illallah. Bila kita memikirkan dengan apa yang ada dalam kepala kita, lalu kita resapkan dalam hati, membaca tabaraka pun hati jadi tenang. Dan tiba-tiba merasa bertuah, bangga, menjadi hamba kepada Tuhan yang sifatnya seperti itu. Nah, ini cara berfikir ulul albab tu begitu itulah jemaah sekalian. Saya yakin kita dah biasa macam tabarakallah, tabarakallah, tabarakallah. Tapi tolonglah. Tabarakallah itu bukan ucapan biasa, bukan bahasa Arab harian jemaah sekalian. Karena itu firman Allah yang Allah beritahukan kepada kita untuk kita ucapkan. Tolong resapkan dalam hati. Itu bukan ucapan biasa seperti selamat pagi, bukan. Bukan ucapan biasa seperti sobahul khair, bukan. Karena kita sedang berusaha untuk menjadi sebagian daripada ulul albab, hayati seperti itu. Nah, ini yang pertama tentang tabaraka. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, bermakna zat yang maha agung, maha besar, maha luas kebaikannya. Dan tidak ada makhluk yang serupa dengannya. Sama ada dalam kekuasaannya, ke dalam zatnya, ke dalam sifatnya, ke dalam perbuatannya. Dan semua yang Allah miliki itu untuk kebaikan kita.
Kan dia sempurna. Dia suci daripada perkara yang tak layak baginya. Sehingga apapun yang ditetapkan olehnya buat kita, pasti itu kebaikan buat kita. Apapun yang ia suruh kepada kita, pasti demi kebaikan kita. Apapun yang dia larang atas kita, pasti kebaikan kita. Tidak mungkin zat yang begitu sempurna menyuruh kita untuk melakukan perbuatan yang akan menjahanamkan kita. Mustahil. Tidak mungkin zat yang maha sempurna seperti itu melarang, memberi kepada kita larangan yang bila kita tinggalkan, kita rugi. Tidak. Keyakinan tapi itu kendala ada dalam hati kita. Seluruh yang ada di surga halal dinikmati oleh Adam dan pasangannya. Ya, karena dia maha agung. Satu aja Adam, yang ini jangan. La taqrabu hadhihi syajarah. Bila Allah memberi larangan kepada Adam, walaupun hanya satu yang tak boleh, apakah itu akan menyusahkan Adam? Tujuannya untuk menyusahkan Adam? Tujuan untuk menjahanamkan Adam? Tidak, justru di sebalik larangan itu kebaikan bagi Adam. Kenapa? Tabarakah. Tidak ada sesuatu yang tidak baik datang daripada Allah kepada kita. Semua yang datang daripada Allah, ketetapannya kah, perintah larangannya kah, qada dan qadarnya kah, semuanya kebaikan bagi manusia. Tugas kita dengan dibekali akal fikiran dan juga hati nurani, domir, memahami kebaikan di sebalik segala yang datang pada Allah. Itu kewajiban kita. Karena kita sudah kata tabarakallah. Kalau kita belum dapat melihat kebaikan di sebalik apa yang Allah kehendaki berlaku, itu bukan bermakna tidak ada kebaikan. Ya, mungkin karena kejahilan kita, karena keterbatasan pengetahuan kita, gitu. Jangan hanya karena kita belum dapat melihat, mengetahui, apalagi merasakan kebaikan di sebalik semua itu, lalu kita tuduh Allah. Tak ada kebaikan ya Allah ini. Tak sepatutnya begini. Nah, kembalilah kepada ulul albab tadi. Subhanak. Itu mana tabaraka ya? Tabaraka. La kabir illallah. Tak ada yang besar. Tak ada yang lebih besar daripada Allah. Allah Akbar. La jabbar illallah. Ada lebih kuasa. Lebih besar pengaruhnya pada kita. Kecuali dia. Sebab itu jangan kita merasa kecil di hadapan manusia. Kita hanya wajib merasa kecil dan lemah di hadapan Allah. Kita jangan merasa hina di hadapan manusia sehingga kita merelakan dia memperhambakan diri kepada manusia. Kita adalah hanya rela memperhambakan diri, menganggap hina di hadapan dia yang maha mulia lagi sempurna. Merasa fakir di hadapan Allah saja. Coba kalau orang menghinakan diri di hadapan manusia, apa itu kemuliaan? Ya tak apalah, saya terpaksa buat, boleh buat lah. Saya terpaksa buatlah apa yang dia nak. Kalau saya tak buat, nanti habis nanti saya tak dapat rezeki sebab yang jamin rezeki saya dia. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Tapi arahan dia itu kan salah, betul salah dari segi agama, memang berdosa. Tapi apa boleh buat, saya lemah di hadapan dia. Dia kuasa. Dia boleh buat apa saja pada saya. Hidup mati saya. Woi, makan ke tak makan saya ini, berasap atau tidak dapur saya itu di tangan dia. Coba kalau saya tak patuh arahan dia walaupun itu salah menurut agama. Macam mana hidup saya mungkin dapur tak berasap. Kenapa kita menghinakan diri? Memperhambakan diri? Merasa fakir di hadapan manusia. Sedangkan manusia yang kita puja itu pun sebenarnya fakir di hadapan Allah. Di mana letak tabarokah? Inilah yang saya masukkan. Fikir dan zikir itu hendaklah berjalan seiring sejalan, serentak
secara simultaneous bersatu, barulah ulul albab. Barulah ulul, paham ya? Ini tabarokah makna pertama. Ini baru satu. Sekarang yang kedua. Pemahaman kita pada kalimah tabarokah. Yang kedua. Jemaah sekalian, kalimah tabarokah ini di dalam Al-Quran diulang sebanyak 7 kali. 9 kali. Tabarokah di dalam Al-Quran diulang-ulang sebanyak 9 kali. Yakni alifu sab'i mawadhi' dari 9 kali itu 7 kali daripadanya, 7 kali ditulis dengan alif. Contohnya dalam ayat yang sedang kita pelajari ini. Tabarokah. Ta, ba, alif, ro, kaf. Betul ya? Coba perhatikan ya. Saya harap jamaah sekalian, walaupun kita mungkin nampak tidak boleh berdialog ya. Saya merasa ini saya sebenarnya sedang monolog ini. Saya agak sulit nak berdialog karena jamaah tak nampak dah ni. Jadi ya ada kekurangan lah. Ya memang ada kekurangan dalam apa namanya ini. Kalau dalam pun boleh chat pun kan saya terpaksa tengok. Jadi kalau yang aplikasi yang dulu kan kita boleh dialog, jamaah boleh terus tanya. Ya kalau dengan yang apa dipanggil ini, stream ya, ini agak ada kekurangannya memang itu betul, tapi tak mengapa. Coba jam perhatikan, saya ulangi tadi, tabarokah di Al-Quran ini diulang sebanyak 9 kali. Okay. 7 kali daripada 9 kali itu, tabarokah ditulis dengan alif. Ada alif. Ta, ba, alif. Ro, kaf. Contohnya dalam ayat ini. Tabarokah. Tabarokah. 2 daripadanya, yang 2 lagi kan 9 kali ya, ditulis tak ada alif. Tapi bacanya sama. Tabarokah ditulis ta, ba, ro, kaf. Hanya saja fathah di atas ba itu berdiri. Macam alif kecil lah. Nah, ini jamaah boleh tanya kepada yang majo tajwid lah. Bacanya kan sama kan? Tabarokah. Ada alif pun dibaca mat juga. Tak ada alif karena fathahnya berdiri pun tabarokah. Cara bacanya dari ilmu tajwid sama. 2 harokat saja. Namanya mat asli atau mat tabi'i. Apalah? Pertanyaannya, pernahkah kita terlintas untuk bertanya, kenapa ya tabarokah yang 9 kali ini, yang 7 kali tulisannya ada alif, tabarokah. Yang 2 tak ada alif. Dengan alif fathah berdiri, bacanya sama. Baca sama, makna sama, tapi tulisan lain. Nah, ingat ya yang kita belajar Al-Quran. Pernah kita apa namanya, fikiran kita terpancing untuk bertanya. Nah, kalau pernah terpancing, tertarik, kemudian, oh iya ya, kenapa? Itu bagus. Itu bagus. Tapi kalau hingga saat ini belum terasa, baru perasaan itu, ya perlu ditingkatkan. Saya tak kata aku tak bagus, perlu ditingkatkan. Rupa-rupanya jasa menurut pakar bahasa Al-Quran. Ini yang menyatakan pakar bahasa Al-Quran ya mas sekalian ya. Dan ini pernah kita pelajari dahulu dalam apa ya dahulu? Ijazul Quran ya, dulu sedikit kejap kita belajar dahulu. Tolong diulang kaji itu. Bagi saya sangat penting supaya kita paham betul. Dengan fahamannya lebih dalam dan sebenarnya akan menimbulkan rasa cinta kita pada Al-Quran. Karena Quran rumahnya bukan kitab biasa. Ya mas sekalian, ada beberapa rahsia. Baik, ya 7 daripadanya alifnya ditulis, 2 daripadanya alifnya tak ada.
tapi dibaca sama karena fathahnya berdiri, tabaraka. Saya sampaikan dulu yang dua saja. Yang dua. Yang dua itu karena hanya dua. Satu dalam surah Ar-Rahman, ayat yang ke-78. Kedua dalam surah Al-Mulk. Mulk. Ayat pertama. Jamaah boleh lihat, ini sarannya Rosam Usmani ya. Rosam Usmani saya tak tahu kalau Rosam itu Rosam Google saya tak tahu. Kalau itu dari Google saya tidak tahu. Ini Rosam Usmani. Ar-Rahman 78 dengan Al-Mulk ayat 1 itu kalimat tabaraka, bacanya panjang tabaraka, terjemahannya seperti yang kita kenal, tapi penulisannya tidak ada alif. Hanya atas ba, fathahnya ditegak. Nah, itulah. Nasib baik itu ada baris. Kalau sama Nabi baris tidak ada. Baris tidak ada. Rahasianya jam sekarang begini. Bila tabaraka ditulis tak ada alif, contohnya Ar-Rahman 78 dan Al-Mulk 1, ia memberikan message kepada kita, ini kata pakar bahasa Al-Quran ya, Allah memberitahu pada kita bahwa keberkatan dia, keberkatan Allah, tadi tahu ya, keberkatan ziyadatul khair wa numu tadilah. Atau barokah maknanya kekuasaan Allah itulah. Atau berkat maknanya Allah itu tidak ada menyerupai makhluknya itulah. Atau berkat barokah maknanya luas dan agung kebaikan dan anugerahnya. Jadi bila tak ada alif, tabaraka asmu rabbika dzil jalali wal ikram. Itu Ar-Rahman 78. Atau tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Mulk 1. Kita bagian tidak ada alif. Ia memberikan maksud, memberi message bahwa keberkatan yang ada di milik Allah itu telah sempurna. Bahasa mudahnya menunjukkan kesempurnaan keberkatannya. Bila tabaraka ditulis tanpa alif. Menunjukkan kesempurnaan berkat Allah. Kesempurnaan nikmatnya. Kesempurnaan anugerahnya. Kesempurnaan apa lagi? Kekuasaannya. Bila Allah nak beritahu pada kita tentang kesempurnaan kekuasaannya dengan kalimat tabaraka, tabaraka tidak ditulis dengan alif. Bila Allah nak beritahu pada kita tentang kesempurnaan anugerahnya kepada kita, manusia, tak ada kurang sesedikit pun. Allah beritahukan kita dengan tabaraka tanpa alif. Allah sudah sempurna kekuasaannya, Allah sudah sempurna kebaikannya, Allah sudah sempurna pemberiannya, Allah sudah sempurna sifatnya yang tidak menyerupai makhluk, sikit pun tak ada yang sama. Itu isqatul alif tabaraka. Bila alif dibuang tabaraka. Ya. Sekarang bila tabaraka itu jamaah sekalian, alifnya ditulis tabaraka. Contohnya dalam surah yang sedang kita pelajari ini, Al-Furqan, ada alif. Message yang tidak disampaikan pada kita dengan kalimat ini. Allah memberitahu kita bahwa anugerah kebaikan yang dia berikan pada kita ini berterusan, berpanjangan. Tak ada renti-rentinya. Kenapa? Karena alif itu memanjang, jadi berpanjangan. Allah bagi kita kebaikan bukan sekali dua, berterusan. Semakin banyak kuantitinya dan semakin hebat kualitinya. Terus. Jamaah lihat sajalah. Keadaan dunia pada zaman turunnya Al-Quran dengan keadaan bumi sekarang
Beza atau serupa? Beza. Semasa ayat ini diturunkan, apa yang ada di Madinah? Bangunan-bangunan pencakar langit? Tak ada. Orang nak mandi, nak wudu, nak basuh, hanya buka aja pipe di rumahnya? Tak ada. Nak berjalan ke sana kemari hanya dalam masa yang singkat? Juga tidak ada. Yang ada hanya unta dan keledai. Ada nikmat baju, pakaian, kasut, beg tangan sebanyak sekarang pada masa turunnya ayat ini? Tidak ada. Jalan raya? Tidak ada. Telepon ni? Ada? Tidak ada. Habis macam mana kalau nak beritahu? Utus surat. Untuk sampai kepada si penerima memakan masa berhari-hari, berminggu, bahkan berbulan. Untuk menunggu jawaban berbulan lagi. Lambat sekarang. Tengok anugerah Allah yang Allah berikan pada umat pada masa turunnya Al-Quran. Bandingkan dengan anugerah Allah yang Allah berikan pada generasi sekarang. Bukan bandingannya. Betul-betul bumi berubah seperti sekarang. Makin banyak. Itu merupakan tabarakah. Anugerah Allah pada hamba itu berterusan, bertambah banyak, bertambah luas, bertambah hebat. Dan jangan lupa, anugerah Allah kepada generasi selepas kita nanti, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 500 tahun nanti, jauh lebih banyak berbanding anugerah Allah yang Allah berikan pada kita hari ini. Ya, bagi kita mungkin sudah sangat mudah pergi ke mana pakai kereta, pakai kapal terbang. Nah, hubungi kawan di tempat yang paling jauh pun cukuplah dengan makhluk yang bernama HP ini. Sekarang kita, tapi jangan kita fikir 500-600 tahun lagi, anak cucu cicit kita akan melakukan perjalanan seperti kita hari ini, naik kereta, naik bus. Nak berhubung dengan saudara yang jauh hanya terpaksa buka ini, bayar bil lagi. Saya yakin dengan kalimah tabarakah ada tambahan alif. Allah berikan pada generasi 500-600 tahun atau mungkin 1000 tahun lagi, jauh lebih hebat, jauh lebih banyak daripada yang kita nikmati sekarang. Mungkin waktu itu keretanya pasti sudah tidak sebanyak kereta sekarang. Kereta dianggap mewah hari ini, Rolls Royce sekalipun, Porsche sekalipun, Lamborghini sekalipun. Pada zaman itu kereta yang sekarang dianggap paling canggih, paling mahal sudah dianggap kuno, sudah masuk museum. Teknologi ini sudah dianggap ketinggalan zaman. Cakap perlu, itu apa? Sangat senang. Jadi daripada kalimat tabarakah kita sudah bayangkan. Sebanyak mana ya anugerah Allah ini. Tak mampu nak mengukur, nak menyukat kuantitinya. Sehebat, setinggi, senilai apa ya anugerah Allah ini. Sebaik apa anugerah. Tak mampu nak membayangkan kualitinya. Sampai bila lah Allah memberikan ni? Tak mampu. Karena tak adalah hadnya. Terus. Itu kalau alifnya dinampakkan tabarakah. Dah dapat rahsia daripada tabarakah. Sehingga dengan baca tabarakah, sama ada tabarakah yang ada alif, tabarakah tak ba alif, atau tabarakah yang tak pakai alif, tak ba ra kaf saja, tapi fathah berdiri, hati menjadi tenang. Hati menjadi lapang. Tak lapang macam mana? Anugerah Allah itu sempurna. Tidak kurang sedikit pun. Dan anugerah Allah itu pula berterusan. Tak henti-henti, tak putus-putus. Sebanyak mana yang diperlukan oleh hambanya, Allah akan tunaikan. Bahkan tadi katakan dalam hadis sahih itu, jika semua makhluk punya permohonan kepada Allah, jinnya, manusianya, dan semua makhluk permohonannya Allah penuhi, apa yang ada di sisi Allah tidak berkurang sikit pun. Kenapa?
Karena Allah ni tabaraka, ada alif. Saya ulangi, bangga tak bangga kita sebagai hamba kepada Tuhan yang punya yang sifatnya seperti itu. Kita bangga, kita bersyukur, kita bertuah punya Allah yang sifatnya seperti itu. Nah, itu berfikir ulul albab tu. Berfikir ulul albab. Subhanallah. Ya, mas sekalian, itu kalimat tabaraka. Ya, kalimat tabaraka. Baik. Mari kita teruskan. Poin apa? Yang ketiga. Itu kan dua tadi ya. Dua. Pertama tadi saya artikan apa makna tabaraka. Yang kedua, poin kedua, yakni kita pelajari perbezaan misi yang sudah disampaikan oleh Allah kepada kita melalui kalimat tabaraka yang ada alif dengan tabaraka yang tak ada alif. Betul ya? Nah, yang ketiga, ayat ini dimulakan dengan tabaraka yang ada alif. Maknanya, maknanya pemberian Allah, anugerah Allah yang Allah berikan pada kita berpanjangan. Makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Tak putus-putus. Apakah pemberian Allah kepada kita yang tak putus-putus dalam ayat ini ya, bukan dalam ayat ini? Alladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. 3. Dijadikannya di langit itu, bukan diciptakannya, dijadikannya ya. Langitnya itu buruj, karena buruj itu terjadi daripada suatu yang wujud sebelumnya. Siraj, yaitu pelita, kita sebutkan matahari lah, atau dalam bahasa yang lain najmun, benda langit yang ada cahaya sendiri. Kemudian qamar. Qamar itu yakni benda langit yang memantulkan cahaya. Ketiga-tiga ini diwujudkan oleh Allah daripada kewujudan sesuatu yang telah ada sebelumnya. Sebab itu Allah gunakan ja'ala. Jadi, kewujudan buruj, galaksi, nanti saya jelaskan. Kewujudan matahari atau siraj, pelita, benda langit yang ada cahaya sendiri, atau qamar, benda langit yang memantulkan cahaya, atau lebih satelit bagi sesuatu planet yang hanya memantulkan, itu Allah wujudkan daripada sesuatu yang wujud sebelumnya. So, itu gunakan ja'ala. Berbeza dengan khalaqa. Kalau khalaqa yang telah kita pelajari tempoh hari, langit itu Allah khalaqa, bukan ja'ala. Khalaqas samawati, Allah menciptakan. Ia memberi maksud bahwa kewujudan alam semesta ini Allah wujudkan daripada ketiadaan. Bila wujudnya sesuatu itu daripada ketiadaan, gunakan khalaqa. Bila kewujudan sesuatu itu daripada sesuatu yang dah wujud sebelumnya, hanya bertukar bentuk, namanya ja'ala. Saya yakin masih dapat difahami dan diingat tuh penjelasan saya tentang perbedaan ja'ala dan khalaqa ini dalam itu. Baik, yang nak saya sampaikan di sini, yang Allah suruh fikirkan kita, yakni kebaikan, manfaat, anugerah yang Allah berikan pada kita, makin banyak, tak putus-putus dengan diwujudkannya, dijadikannya buruj, siraj, dan qamar yang ada di sama, di langit. Jamaah sekalian, kita kena sepakat dahulu ya. Kalau kita nak membicarakan sesuatu, tajuk, kita kena sepakat dahulu tentang definisi
tajuk yang kita nak bincangkan itu. Ya. Sebab kalau kita tak sepakat nanti susah. Contoh banyak. Kalimah sama dalam ayat ini atau sama dalam Al-Quran. Kita kena sepakat dahulu apakah definisi sama. Saya tidak menafikan pelbagai pendapat tentang apa makna sama yang zaman samawat itulah Al-Quran. Tempoh hari, ini sebelum MCO dulu ya, sebelum tetamu dahsyat mengunjungi negeri kita, sebelum kita didalgi tetamu yang agung yang tak dijemput, namanya COVID-19. Dahulu telah kita pelajari tentang sama. Ini apa yang saya pahami ya. Mungkin ada fahaman yang lain, walaupun kita harus sepakat karena tak dinafikan. Macam-macam definisi yang diberikan oleh cendekiawan Muslim, ulama Islam tentang apa itu makna sama. Sama, nama sekalian, itu ada paling tidak ada ada 3 makna dia. 2 itu mungkin boleh dikaji, yang 3 itu susah sedikit. Karena yang 3 itu di luar objek akal untuk memikirkannya. 1, sama bermakna atmosfera bumi. Atmosfera bumi. Yang semuanya ada 7 lapis. Setiap lapisannya itu punya peranan masing-masing. Atmosfera. Udara yang menjadi selimut bumi. Itu disebut sama. Banyak sekali dalam Al-Quran. Wa anzala minas sama'i ma'an. Tengok. Allah turunkan air dari langit. Langit itu maknanya atmosfera. Yang ketinggiannya tertentu sahaja untuk memungkinkan turunnya hujan. Bila bab air naik, tidak sampai had yang paling minimum di atmosfera, tak akan jadi hujan. Akan terus ringan dan naik. Kalau terus naik tak ada limit dia, ya akan menguap dan tak jadi hujan juga. Yaitu hujan itu, uap air hanya naik sekadar ketinggian yang ditentukan oleh Allah yang memungkinkan uap air akan menjadi sejuk, apakah di sana sejuk, jadi berat, kemudian berubah jadi air jatuh ke bumi. Sebab itu kalau kita terbang dengan ketinggian 36.000, 40.000 kaki di atas parah air laut, kita tengok luar terang benderang. Matahari memancar dengan tapi di luar itu minus 30 degree, 40 degree. Sejuk tu yang sekalian di luar. Di bawah hujan. Ada orang kampung kata, oh sini hujan lebat. Kita kata macam mana hujan lebat? Di atas terang benderang. Ya, karena hujan tadi turun daripada tempat asal hujan tadi masih di bawah kamar terbang. Dan tempat dari mana hujan itu turun, Allah sebut langit. Sama. Bermakna langit kita pernah terbang di atas langit. Betul kan? Kita pernah terbang di atas langit. Kalaulah langit yang dimasukkan atmosfera, dah betul. Cuma ada 7 lapis langitnya. 7 atmosfera maksud saya. Itu makna pertama. Makna kedua, karena atmosfera ini terhad saja, hanya meliputi bumi. Sampai ke planet yang lain, ya atmosfera bumi tidak sampai sana. Makna langit yang kedua ialah ruang yang luas, ruang yang tidak bertepi, tetapi terhad. Itu pengertian langit yang kedua. Ruang yang tidak bertepi, tetapi terhad. Apa maksudnya? Ini yang saya pahami ya Mas Kiai ya dalam belajar dahulu. Mungkin ada yang lain yang melakukan penjelasan. Ruang yang tidak bertepi karena langit ini jangan ruang asal ini tidak diketahui di mana tepinya. Ya. Tidak diketahui di mana tepinya. Contoh penemuan terbaru tahun 2000
Berapa ya? 4 ke atau 11, saya lupa. Kan NASA apa, publish satu penemuan baru. Hasil kajian yang dilakukan oleh dua teleskop dahsyat sekarang ini, teleskop Hubble dan Spitzer, ditemukan galaksi yang dipercayai paling tua dan paling jauh daripada bumi. Galaksi itu berada jaraknya dengan kita 13,7 ke 4 bilion tahun cahaya. Maknanya sinar galaksi itu, cahayanya sampai kepada kita, atau kalau kita nak melepaskan, kita nak samakan laser lah, baru laser itu sampai ke galaksi itu, bukan 2 hari, bukan 3 hari. 13,4 ke atau 7 bilion tahun baru sampai. Berapa batu? Kita sudah tidak ada, sudah puluhan generasi, laser belum sampai sana. Sangat jauh. Itu dianggap yang paling jauh ditemukan. Peliknya yang paling jauh itu belum berada di tepi ruang angkasa ini. Dia tidak tahu di mana tepinya. Itu yang saya maksudkan, ruang yang tidak bertepi, tetapi terhad. Terhad maksudnya, kan Allah kata 7 lapis langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Galaksi yang paling jauh, yang jaraknya 13,4 bilion tahun cahaya, itu masih berada di langit yang di bawah langit yang pertama. Semua benda-benda yang boleh kita kesan daripada bumi, termasuklah galaksi yang paling jauh tadi, itu masih berada di bawah langit pertama. Dari mana kita tahu itu langit yang pertama, bukan langit kedua atau ketiga? Surah Al-Mulk beritahu kita, walaqad zayyana sama adunya bimasobi. Itu surah Al-Mulk yang memberitahu kita. Demi sesungguhnya kami telah hias langit pertama itu dengan masobi, pelita-pelita. Yaitu sejauh mana benda langit sekarang yang dapat dikesan kewujudannya, ia masih berada di langit yang pertama. Karena yang dihias oleh Allah dengan galaksi ini hanya langit pertama. Wasama'i dzatil buruj. Demi langit yang empunya buruj. Itu sama di situ, yakni langit yang pertama itu. Ruang yang tidak bertepi, tapi terhad. Jadi nak cari tepinya tak jumpa. Entah di mana. Tapi terhad. Kenapa terhad? Karena Allah kata ada langit kedua, langit ketiga. Kalau langit pertama tidak ada tepi, macam mana ada langit kedua? Mesti ada limit dia. Kemudian baru langit kedua, ketiga, keempat, hingga yang ketujuh. Nah, yang kedua, ketiga itulah sudah di luar kemampuan sains memahaminya. Di luar kemampuan akal, Allah pun tak fikir sana. Allah hanya suruh kita meyakininya yang dahulu Nabi pernah menembusinya itulah. Pertama, 2, 3, 7, dan mesti muntah. Nabi pernah, itu kita perlu yakin. Karena pikiran manusia tak diberi kemampuan untuk memahaminya, memikirkannya, karena itu di luar kemampuan manusia. Kita hanya, untuk yang 2, 3 sampai 11, kita hanya amantu billah. Tapi, untuk yang pertama, termasuklah isinya itu yang disebut burus tadi. Burus yang terakhir ditemukan paling jauh 13,7 tahun cahaya. Itu yang Allah suruh kaji. Nah, ayat ini Allah menceritakan kebaikan yang Allah berikan tak putus-putus kepada kita dengan adanya buruj itu, yakni buruj yang ada masih di bawah langit yang pertama. Langit yang pertama. Itu makna yang kedua ya. Makna langit yang pertama, atmosfera. Makna sama yang kedua dalam Al-Quran, ruang yang tidak bertepi tapi terhad. Dan makna yang ketiga itulah langit dalam arti kata langit yang gaib yang Nabi dahulu pernah jelajahi itu. Sekarang jamaah pilih yang mana?
Saya menerima ketiga-tiga paham itu, tetapi ayat ini cerita tentang langit makna yang kedua tadi. Ruang yang tidak bertepi tetapi terhad. Ini yang Allah nak suruh kita kaji, suruh fikirkan, suruh betapa dahsyatnya kuasa Allah, betapa dahsyatnya kebiasaan Allah, dan betapa besar dan banyaknya agungnya anugerah Allah dengan penciptaan langit yang diisi dengan buruj. Allah nyatakan tabarokah. Maha banyak keberkatannya, maha apa tadi? Paham ya? Nah, ya sekalian, 3 ini saja yang sempat saya sampaikan ya, 3 poin dengan ayat ini supaya kita jadi ulul albab. Saya belum cerita buruj itu apa, saya belum cerita siraj, komaron, saya belum cerita silkadian malam dan siang. Ini semua ayat untuk difikir. Bukan hanya semata-mata diyakini, diimani kebenarannya. Tidak. Memang kita wajib yakin akan kebenarannya, tapi adalah kita fikir. Tolong beri peruntukan masa untuk merenungkan ayat-ayat seperti ini. 1 jam ke, 2 jam ke, 2 hari, 3 hari, 1 minggu sila. Dan bukan pembaziran masa. Memikirkan ayat-ayat kauniyah bagi meningkatkan pengetahuan, bagi merasakan kebenaran, bukan pembaziran masa. Itu ibadah azimah yang kita telah sepakati pada siri-siri al-pas. Ibadatun azimatun. Ibadah yang sangat besar, tapi sudah dilupakan. Seringkali lupakan. Wallahu alam, mudah-mudahan diberkati. Bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asr innal insana lafi khusr alladziina aamanu shalihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.